Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magfani Azhara Baihaqi dari program studi Pendidikan Biologi 1. Di sini saya akan membahas materi yang berjudul Dinamika Populasi untuk mata kuliah ekologi, di mana saya menggunakan acuan PowerPoint dari teman saya yaitu Mbak Alfia dan Mbak Aurora, di mana dalam dinamika populasi ini membahas 4 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian, kedua, densitas atau kerapatan, yang ketiga, populasi, dan yang keempat yaitu faktor-faktor. Pertama yaitu pengertian dari dinamika populasi. Dinamika populasi adalah perubahan ukuran yang terjadi pada suatu populasi dalam suatu habitat pada waktu tertentu, di mana dinamika populasi ini membahas cara populasi spesies tertentu itu berkembang atau mengalami pengurangan karena adanya sebab-sebab tertentu. Jadi, dalam perubahan, penambahan, dan pengurangan individu atau spesies itu adanya migrasi, natalitas, dan mortalitas. Kedua yaitu densitas atau kerapatan, di mana densitas ini menunjukkan jumlah individu suatu spesies per satuan luas atau volume. Di mana cara mengukur kepadatan populasi ini ada 4 cara. Yang pertama menggunakan metode Mark-Recaptol, kedua menghitung secara langsung, ketiga teknik sampling, dan keempat indikator tidak langsung. Dalam metode Mark-Recaptol ini dilakukan secara bertahap, yaitu 2 tahap, di mana tahap pertama sejumlah individu ditangkap, lalu diberi tanda dan dibebaskan. Tahap yang kedua yaitu dilakukan penangkapan kembali terhadap organisme yang ditangkap. Lalu selanjutnya menghitung langsung, di mana menghitung langsung ini menghitung keseluruhan suatu individu dalam suatu area. Lalu yang ketiga teknik sampling, di mana teknik sampling ini adalah menggunakan petak sebagai populasi. Dan yang keempat yaitu indikator tidak langsung, di mana menggunakan feses, sarang jejak, dan lain sebagainya sebagai tanda untuk mengukur kepadatan populasi. Lalu, dalam dinamika populasi ini, ukuran populasi itu bisa berubah menurut waktu dan pengaruh faktor-faktor lain. Bisa merupakan faktor emigrasi, migrasi, natalitas, dan mortalitas. Mana kelahiran ini disebut natalitas, itu yaitu mengalami penambahan karena adanya angka kelahiran. Yang kedua, imigrasi, yaitu suatu individu itu berpindah ke tempat populasi itu sendiri, sehingga populasi tersebut mengalami pertambahan. Lalu adapun angka kematian, yaitu disebut dengan mortalitas, pengurangan yang disebabkan oleh kematian. Dan ada angka emigrasi. Emigrasi itu semacam suatu individu itu berpindah ke tempat lain sehingga mengalami pengurangan dalam suatu populasi tersebut. Lalu dalam densitas populasi dalam ekosistem itu dapat ditentukan atau diukur dengan 2 cara. Yang pertama, densitas kotor, itu jumlah individu suatu populasi per satuan area seluruhnya. Adapun densitas efektif itu dikenal dengan kerapatan ekologi, di mana jumlah individu suatu populasi per satuan ruang habitat. Untuk mengetahui pengertian dari kepadatan bebas dan kepadatan tidak bebas ini, yaitu density independent atau bebas, di mana tidak tergantung pada kepadatan, yang jadi tidak dipengaruhi oleh besarnya populasi. Adapun density dependent yaitu tidak bebas, di mana dipengaruhi oleh adanya populasi. Dalam fungsi kepadatan densitas populasi ini sebagai alat utama untuk mencegah overpopulation dan bertanggung jawab atas pencapaian keadaan yang seimbang. Lalu dalam densitas atau kepadatan populasi ini dapat dikatakan mutlak dan relatif atau nifsi. Dalam penafsiran kepadatan mutlak ini diperoleh jumlah individu yang diteliti pada satuan areal. Sedangkan untuk kepadatan nifsi ini tidak diperoleh jumlah individu yang diteliti setiap satuan areal, hanya yang diperoleh indeks kelimpahannya saja. Rumus densitas itu sendiri adalah D sama dengan N per A per T, di mana D ini adalah kepadatan populasi
N jumlah individu, A area, dan T unit waktu. Ketiga yaitu populasi, di mana pengertian dari populasi itu sendiri adalah kumpulan individu sejenis yang berada pada wilayah tertentu dan pada waktu tertentu. Individu-individu yang hidup di suatu tempat tertentu dan antar sesamanya itu dapat melakukan perkawinan, sehingga dapat mengadakan pertukaran informasi genetik yang dinyatakan sebagai satu kelompok, yaitu yang dikatakan sebagai populasi. Di mana dalam ekologi, populasi ini dipelajari tentang interaksi suatu populasi dengan habitatnya, meliputi bagaimana populasi itu tumbuh, bertahan hidup, dan melangsungkan hidupnya melalui adanya keturunan. Dalam ciri-ciri populasi itu secara biologi ini yang pertama mempunyai struktur dan organisasi tertentu. Ontogenetik itu artinya mempunyai sejarah kehidupan, dapat dikenal dampak lingkungan dan memberikan respon terhadap perubahan lingkungan, mempunyai hereditas dan terintegrasi oleh faktor-faktor hereditas dan faktor herediter. Adapun ciri-ciri secara statistik itu ciri-cirinya adanya kerapatan, kedua sebaran, komposisi genetik, dan dispersi. Terdapat perubahan yang terjadi berupa penambahan dan pengurangan individu. Yang pertama yaitu natalitas, di mana natalitas ini adalah kemampuan untuk bertambah dan meningkatkan jumlah populasi melalui produksi individu baru yang dilahirkan melalui reproduksi atau perkawinan. Mortalitas ini menunjukkan kematian individu dalam populasi. Dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu mortalitas ekologik, di mana mortalitas ini direalisasikan yaitu individu mati dalam kondisi lingkungan tertentu. Dan yang kedua yaitu mortalitas minimum, di mana matinya suatu individu ini dalam kondisi lingkungannya ideal, optimum, dan mati semata-mata karena faktor usia, di mana rumus mortalitas ini M sama dengan D per T, di mana M ini adalah angka kematian, D jumlah kematian, dan T waktu. Emigrasi, imigrasi, dan migrasi, di mana penyebaran atau perpindahan individu ini masuk dan keluarnya suatu populasi dari daerah populasi, di mana mempengaruhi bentuk pertumbuhan kepadatan populasi dengan adanya natalitas dan mortalitas. Emigrasi yaitu perpindahan keluar dari area suatu populasi. Imigrasi perpindahan masuk ke dalam suatu area. Migrasi adalah menyangkut perpindahan periodik berangkat atau kembalinya suatu populasi, di mana dalam pola penyebaran spesies populasi ini bisa secara mengelompok, seragam, atau acak, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran populasi ini adanya distribusi sumber daya, perilaku sosial itu hewan itu sendiri, dan faktor lain seperti interaksi organisme, tempat berlindung, oksigen, terlarut, dan lain sebagainya. Pola penyebaran spesies populasi ini, kepadatan dan pola penyebarannya merupakan faktor penting untuk menganalisis dinamika populasi. Selanjutnya, faktor dinamika populasi, di mana faktor-faktornya ini adalah yang pertama pertumbuhan populasi, yang kedua daya dukung lingkungan, ketiga faktor pembatas pertumbuhan populasi, keempat kelangsungan hidup, yang kelima struktur umur. Pertama yaitu pertumbuhan populasi, di mana pertumbuhan populasi ini mengalami pertumbuhan apabila adanya laju kelahiran di dalam populasi itu lebih besar dari laju kematian, dengan mengasumsikan bahwa laju emigrasi ini dikenal dua macam. Terdapat bentuk pertumbuhan eksponensial dengan membentuk kurva J, dan bentuk pertumbuhan sigmoid dengan bentuk kurva S. Bisa dilihat di sini contoh kurva pertumbuhan populasi yang berbentuk J. Pertumbuhan populasi ini ditandai dengan adanya perubahan populasi. Di setiap waktu, perubahan ini biasanya dipengaruhi oleh jumlah kelahiran, kematian, dan migrasi.
Kedua yaitu daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan ini adalah jumlah individu suatu populasi yang dapat didukung oleh habitat. Dengan adanya berbagai pembatas yang ada, dapat memperkirakan bahwa lingkungan mempunyai daya dukung, yaitu jumlah individual spesies yang dapat ditunjang oleh lingkungan. Di sini ada contoh grafik yang menunjukkan daya dukung lingkungan ekor kambing, di mana D kecil N besar per DT itu adalah perubahan ukuran populasi per satuan waktu. R laju pertumbuhan populasi, N ukuran populasi saat ini, K daya dukung lingkungan. Di mana nilai K dalam grafik ini sekitar 1,6 juta. Jadi dapat dikatakan daya dukung lingkungan ini sama dengan jumlah individu suatu populasi yang dapat didukung oleh habitat. Yang ketiga yaitu faktor pembatas pertumbuhan populasi. Di sini dibahas faktor pembatas ini tergantung kepadatan, seperti adanya makanan dan ruangan, dan juga tidak tergantung kepadatan seperti iklim dan bencana alam. Faktor pembatas ini menyebabkan spesies menerapkan strategi untuk bertahan hidup. Lalu selanjutnya kelangsungan hidup, di mana kelangsungan hidup ini menggambarkan lama hidup, mortalitas, dan harapan hidup pada interval umur tertentu. Di sini contoh harapan hidup pria hanya sampai 70 tahun dan harapan hidup wanita sampai 80 tahun. Grafiknya bisa terlihat jelas kelangsungan hidup antara laki-laki dan perempuan. Nah, lalu ada pun grafik yang menunjukkan kelangsungan hidup berdasarkan data rata-rata kelahiran dan kematian. Tipe 1 yaitu manusia itu mortalitas banyak terjadi pada usia tua. Yang tipe kedua yaitu kelinci, di mana mortalitas konstan. Yang tipe ketiga yaitu kerang, mortalitas banyak terjadi pada usia muda. Selanjutnya, struktur umur, di mana struktur umur ini yaitu perbandingan proporsional anggota populasi menurut kelompok umur, di mana dalam grafik ini adalah jumlah penduduk Indonesia menurut kelompok umur, di mana ini adalah grafik untuk jenis kelamin laki-laki dan ini grafik untuk jenis kelamin perempuan. Grafik struktur umur ini yang secara vertikal itu menunjukkan umur dan horizontal menunjukkan beberapa presentasi jumlah penduduk berdasarkan umur. Sekian dari saya terkait dinamika populasi. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf apabila penjelasan saya masih kurang jelas dan terbelit-belit. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.